Ini kita menjadikan Kaimana sebagai kota wisata. Sudah tentu yang menjadi keunggulan. Pertama kita tahu bahwa undang-undang kepulauan ini kan sudah cukup lama dibahas. Ya, betul. Tapi sampai sekarang belum jadi undang-undang. Ya. Perizinan ya. Dan alat tangkap Pak Andi. Sehingga dari biaya itu lebih murah. Daripada kita banding dengan Raja Ampat, itu satu spot ke spot yang satu itu sangat jauh, sudah tentu biaya juga mahal. Jikalau kita punya basudara yang Muslim bangun masjid, sudah tentu basudara yang Kristen juga membantu. Kewenangan dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten itu, semua menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Betul. Sudah tentu kita berharap dikembalikanlah kepada kabupaten. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Aspeksindo, kita kembali di podcast Aspeksindo bersama membangun maritim Indonesia. Nah, senang sekali pada kesempatan ini, sahabat Aspeksindo, kita kedatangan tamu istimewa nih. Daerah paling ujung timur Indonesia. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Bapak Bupati Kaimana, Bapak Freddy T. Betul Pak Bupati ya? Benar. Sehat Pak Bupati? Puji Tuhan sehat Pak Andi. Sehat. Ini karena kita sudah melakukan proses tes kesehatan sebelum kita masuk di studio Aspeksindo ini. Kita buka masker aja ya, karena kita juga sudah jaga jarak. Biar suara kita dan ketampanan Pak Bupati bisa sahabat Aspeksindo melihat. Silakan dibuka aja. Siap. Pak Bupati. Baik Pak Andi, perkenalkan diri saya. Oh iya, siap. Saya Freddy T, Bupati Kabupaten Kaimana. Kebetulan Kaimana itu terletak di leher dari Pulau Papua. Ibarat kalau Pulau Papua sebagai burung, kepala burung, kita itu di lehernya. Oh, di lehernya. Ya. Saya sebagai bupati yang baru dilantik pada tanggal 26 April 2021. Selamat Pak Bupati. Selamat. Semoga bisa bekerja untuk masyarakat Kaimana. Amin. Nah, itu Pak Bupati, Kaimana itu kan pas di leher itu ya, kalau kita lihat di peta Indonesia, ya dia berada di leher burung itu ya. Nah, kira-kira dengan posisi geografis seperti itu, Kaimana itu pasti memiliki keunggulan dong Pak Bupati. Dari sektor pesisir kelautannya ini kita lihat, dan mungkin ada juga pulau-pulau yang ada di Kaimana. Baik, sudah tentu Pak Andi, bahwa Kaimana ini ibarat kita bilang itu harimau tidur. Oh iya. Artinya dari potensi pariwisata, sumber daya alam, Kaimana itu tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Papua Barat. Potensi kita dari aspek pariwisata, sudah tentu kita dikenal dengan Teluk Triton. Teluk Triton ya Pak Bupati? Ya. Teluk Triton itu merupakan satu kawasan yang di dalamnya itu banyak potensi wisata. Selain ada spesies terumbu karang dan juga spesies ikan, dan juga istilah mereka itu rumah ikan atau ikan kawang. Jadi di sana Kaimana dari hasil perikanan itu tidak bisa kita katakan kalah dengan daerah lain. Hanya belum dibuka secara luas. Oke. Berarti
artinya membutuhkan sistem pengelolaan ya Pak Bupati ya. Mungkin misalnya barter teknologi mungkin ke masyarakat pesisir yang ada di Kaimana, khususnya di Teluk Triton tadi itu ya. Nah, kira-kira ini kan potensinya besar Pak Bupati. Ada nggak upaya-upaya pemerintah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Kaimana dengan memanfaatkan sumber daya alam laut itu tadi itu? Iya, kebetulan menjadi komitmen saya dengan Wakil Bupati, Bapak Hasbullah Purwada. Ke depan ini kita menjadikan Kaimana sebagai kota wisata. Sudah tentu yang menjadi keunggulan kita dalam aspek pariwisata, selain tadi potensi Teluk Triton, wisata Triton, kita juga dikenal dengan lagu Senja di Kaimana. Senja di Kaimana ini sudah dikenal waktu zaman tahun 70-an, bahkan lagu yang diciptakan oleh Pak Alfian itu. Kita berharap ke depan di bawah pemerintahan kita ini potensi-potensi yang ada bisa kita kerjasama dengan pihak luar supaya Kaimana ini betul-betul bisa terekspos di dunia nasional maupun internasional. Itu sudah masuk target. Mungkin biasanya kan Bupati terpilih itu punya program 100 hari kerja gitu Pak Bupati. Ada juga Pak Bupati? Sudah tentu Pak, sudah tentu. Kita di zaman tahun 2000-an, di daerah Kaimana itu ada perusahaan ikan besar yang letaknya di Kampung Avona atau dikenal dengan Desa Kayu Merah. Itu ada perusahaan dari kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Ada perusahaan Jepang di sana Pak Bupati? Dengan Thailand. Dengan Thailand. Waktu itu di lokasi tersebut itu jumlah tenaga kerja kurang lebih ada sekitar 4.000. Kebetulan dengan kebijakan dari pemerintah pusat di eranya Ibu Susi, sehingga perusahaan ikan itu sementara ditutup. Harapan kita ke depan itu dibuka kembali. Ini dibuka kembali. Selagi nanti tidak bertabrakan dengan kebijakan pusat. Pemerintah pusat. Memang apa kebijakan di situ Pak Bupati yang membuat perusahaan itu harus tutup? Apakah mungkin kemarin masalah perizinan ya, perizinan dan alat tangkap Pak Pandi. Mungkin alat tangkap yang dipakai selama ini dianggap tidak ramah lingkungan begitu ya Pak? Sudah tentu dianggap tidak ramah lingkungan, sehingga itu berdampak kepada lingkungan yang ada di Kabupaten Kaimana. Betul. Nah, saya kira itu kan bisalah dialogkan ya Pak Bupati ya, karena tentu kan itu juga sangat membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan tersebut ya Pak Bupati. Nah, Pak Bupati, ini kan ada data-data kami nih di Aspeksindo. Ternyata beberapa keunggulan Kaimana itu sebenarnya kan sangat luar biasa. Dari sisi garis pantai pun ya, terutama yang Pak Bupati sebutkan tadi, Triton itu sangat luar biasa kekayaan alamnya, ikan karang dan seterusnya ya, udang mantis namanya Pak Bupati. Betul, ya. Dan habitat penyu lainnya itu kan bisa menjadi sebuah sumber daya yang sangat luar biasa Pak Bupati. Nah, mungkin Pak Bupati punya potret nih, kira-kira apa yang dibutuhkan Pak Bupati untuk bisa mengelola sumber daya itu yang begitu besar itu? Ya, Kabupaten Kaimana ini kan merupakan daerah pesisir dan kepulauan ya. Luas kita itu kurang lebih sekitar 36.000 kilometer. Daerah daratan kurang lebih sekitar 18.500 kilometer dan lautan itu 17.500. Sangat luar biasa ya Pak Bupati ya, sangat panjang ya, garis pantainya aja udah luar biasa nih. Nah, biasanya kan Pak Bupati kita butuh semacam sentuhan-sentuhan lah dari swasta. Mungkin ada target-target Pak Bupati, kira-kira apa yang menjadi program unggulan, khususnya bagaimana menaikkan, termasuk publikasi, mungkin ada trik-trik dari Pak Bupati supaya daerah tersebut itu bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi Pak Bupati. Ya, sudah tentu tadi yang saya sampaikan bahwa daratan kita itu luasnya sekitar 18.500 km. Kita ini punya potensi
mineral ya. Karena kebetulan Kaimana itu beririsan langsung dengan Kabupaten Timika. Oke. Artinya paparan gunung ya. Timika dikenal dengan tembaga dan emas, sudah tentu juga Kaimana pasti bagian daripada irisan itu. Itu di sebelah timur, sedangkan di sebelah barat kita ini beririsan langsung dengan Kabupaten Bentuni. Kita tahu Bentuni adalah perusahaan gas terbesar ya di dunia. Hanya Kaimana ini sekali lagi belum terekspor masalah sumber daya. Tentu harus kita perkuat lagi berarti ke depannya Pak Bupati program-program yang supaya orang kenal itu Kaimana, sehingga tadi target Pak Bupati menjadikan Kaimana sebagai pusat pariwisata dunia, saya kira sangat memungkinkan Pak Bupati ya. Baik, sahabat Aspeksindo, kita akan lanjutkan kembali setelah pariwara berikut ini. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo. Sahabat Aspeksindo, kita lanjutkan bersama Pak Freddy, Bupati Kaimana. Nah, kita butuh dong pasti kira-kira seperti apa pola pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan di Kaimana nantinya. Apalagi beliau ini adalah Bupati terpilih yang punya program 100 hari kerja. Nah, kita dengarkan seperti apa program dan potensi daerah yang akan dikembangkan oleh Pak Bupati sebagai bagian dari program 100 hari kerja, khususnya di sektor kelautan dan pesisir. Pak Bupati, 100 hari kerja di bidang pesisir dan kepulauan atau kelautan secara umum? Ya, sudah tentu Pak Andi, kita tadi sampaikan bahwa kita menjadikan Kaimana sebagai kota wisata. Satu, kota wisata dunia. Ya. Kedua, potensi perikanan yang menjadi primadonanya kita. Sangat kaya raya itu, kaya Pak raya kita harus juga buka supaya ada investor yang bisa masuk, sehingga ada lapangan kerja untuk masyarakat lokal dan terjadi pertumbuhan ekonomi untuk daerah Kabupaten Kaimana. Betul. Untuk pariwisata, tadi saya katakan bahwa kita punya Triton, sudah tentu untuk diving, snorkeling, kita harus buka supaya potensi bawah laut ini dikenal harus mendunia. Jangan orang cuma bilang Raja Ampat, tapi ya. tidak tahu Raja Kaimana. Ampat. Ya. Papua Raja Ampat. Orang nggak tahu bahwa di Kaimana itu adalah Raja kelima. Padahal Kaimana kalau kita banding dengan Raja Ampat, sesungguhnya Kaimana dalam satu kawasan. Sehingga dari cost biaya itu lebih murah. Daripada kita banding dengan Raja Ampat, itu satu spot ke spot yang satu itu sangat jauh, sudah tentu biaya juga mahal. Infrastruktur kita, kita sudah punya penting, bandara yang cukup luas. Di sana sudah ada penerbangan, Pak Bupati ya? Sudah ada. Tapi belum direct ya, dari Jakarta ke Kaimana? Ya, Jakarta ke Sorong dulu. Oh, Jakarta ke Sorong, Sorong ke Kaimana. Kaimana, berarti 2 kali penerbangan ya? Ya. 1 kali transit berarti, Pak Bupati. Artinya mudahlah dijangkau ini kan, masih banyak daerah-daerah pesisir, masih banyak daerah kepulauan yang malah justru nggak ada bandaranya. Berarti Kaimana sudah siap secara infrastruktur ya, Pak Bupati. Tadi seperti saya sampaikan, bandara kita ini sudah panjang 2.000. 2.000 berarti udah bisa masuk dong kapal-kapal pesawat-pesawat Airbus ya, Pak Bupati ya. Tentu ini harus diperjuangkan, Pak Bupati, supaya bisa menggerakkan manusia dari barat ke timur gitu. Sudah tentu sebagai kepala daerah, bandara kita yang sudah cukup panjang ini kita akan kembangkan terus, sehingga nanti
puji Tuhan bisa kalau diperhatikan jadi bandara internasional. Oke. Sehingga kita akan menjadi destinasi Betul. untuk menjawab wisata di Papua Barat, khususnya Kaimana dan Raja Ampat. Raja Ampat. Bandara ini yang menjadi tujuan utama kita. Syukur-syukur kalau nanti bisa ada penerbangan dari Australia. Iya, betul. Karena wilayah Kaimana itu Lebih dekat lebih ya? dekat Lebih dengan dekat. Australia. Sudah tentu kalau kita lihat tiket dari Australia ke Lombok atau ke Bali itu kan sekitar 600 sampai 1 juta. Iya, berarti kan Jaraknya masih jauh. jaraknya, betul. Apalagi kalau nanti kita bisa di Kaimana, sudah tentu akan lebih murah. Itu sangat memungkinkan bisa direalisasikan ya. Berarti tentu butuh ini ya, dukungan seluruh stakeholder ya, termasuk mungkin ya butuh dukungan dari pemerintah pusat. Bagaimana menghadirkan akses transportasi udara ya yang lebih cepat dan lebih masif gitu Pak Bupati. Iya. Nah Pak Bupati, ini kan tadi dari sektor pembangunan infrastruktur di untuk menghubungkan ya antar negara luar, misalnya dari Australia langsung ke Kaimana. Nah, misalnya dari potensi kalau kita masuk ke lautnya nih, apakah di sana sudah ada kapal tangkap Pak Bupati? Kebetulan di sana ada satu perusahaan yang dikenal dengan perusahaan industri ikan, tepatnya di Kampung Namatota. Itu ada kapal-kapal nelayan, kapal-kapal nelayan dengan GT-nya kurang lebih 30 sampai 40 ton. Belum ada yang 100 GT, Pak Bupati? Belum ada. Belum ada. Jadi mereka ini masih juga terbatas dengan wilayah tangkapan. Ya, Karena kapal kecil sudah tentu tidak terlalu jauh, betul. sehingga hasil tangkapan mereka pasti belum. Betul. Berarti butuh ini dong, Pak Bupati, butuh investor ya di bidang alat tangkap tadi ya mungkin, Pak Bupati. Ya. Siapa tahu ada yang mau berinvestasi, Pak Bupati, yang bisa membantu misalnya kapal yang lebih gede, ya bisa mungkin 100 GT atau 200 GT. Bisa, Pak Bupati ya? Sudah tentu. Pasti pemerintah mendukung itu ya? Kita berharap ada Oke. pihak swasta ya, investor dari luar akan tertarik untuk masuk di Kabupaten Kaimana. Sebagai kepala daerah, sudah tentu kita akan memberikan jaminan dalam arti kepastian untuk berinvestasi dan hal-hal yang kita harus permudah, bukan berarti bertabrakan dengan aturan, tidak. Iya. Karena di sana kan selalu beririsan dengan masyarakat lokal, masyarakat adat. Kita akan jembatani supaya hak-hak mereka pun juga tidak menjadi masalah nanti kalau pihak investor itu masuk. Nah, ini menarik Pak Bupati. Di satu sisi izin, Pak Bupati sudah bisa menggaransi itu. Dengan garansi sumber daya alam yang melimpah pun itu bisa menjadi sebuah resource yang ya kenapa kita tidak ke Kaimana gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya Pak Bupati, ini kan maaf ini Papua ini kan secara umum ya dari sisi keamanan itu bagaimana Pak Bupati? Apakah Kaimana ini juga ada gangguan-gangguan keamanan itu supaya maksud saya investor tadi sudah ada jaminan dari Pak Bupati terkait dengan perizinan, tapi dari sisi keamanan mereka mungkin melihat di media bahwa ini tidak aman untuk berinvestasi. Itu bagaimana menjawab itu Pak Bupati? Ya, baik Pak Andi. Kalau kita di Kaimana, toleransi umat beragama itu sangat luar Tinggi ya, biasa kuat dan ya. sangat tinggi. Kenapa? Karena kita penduduk asli, Oke. ada yang beragama Muslim dan ada yang beragama Kristen. Contoh di sana marga Veniteruma, itu ada yang Kristen dan ada yang Muslim. Sehingga saya mau katakan di sini bahwa khusus di Kaimana, toleransi umat beragama itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi kalau kita melihat Papua dalam skop umum, Iya. yang sering bermasalah, itu mungkin Papua yang lain. Tapi kalau Kaimana Kaimana, saya yakin tidak. Ini Kira-kira presentasinya memang bagaimana Pak Bupati? Ini kan penting ini untuk menggerakkan ekonomi, ini kan faktor keamanan itu kan sangat penting. Maksud saya Pak Bupati, ini apa memang warga lokal dengan pendatang itu jumlahnya berimbang atau apa Pak Bupati? Termasuk tadi mungkin dari kacamata agama mungkin mereka seimbang atau bagaimana? Biasanya kan mempengaruhi itu Pak, kebijakan-kebijakan lokal. Iya, artinya kebetulan kalau Kaimana, jumlah penduduk kurang lebih sekitar 64 ribu. 64.000. Jadi kalau kita persentase antara Muslim dan Iya. Kristen itu kurang lebih 45,
atau 60-40, tidak beda jauh. Oke. Saya bisa katakan bahwa toleransi umat beragama di Kaimana sangat tinggi. Karena ini amanah yang diberikan masyarakat Kaimana. Yang melihat saya ini, orang bilang kan kulit putih, Pak. Iya, makanya saya juga heran Pak Bupati, loh kok bisa bupati di sana ini, Pak Freddy ini. Satu-satunya bupati yang ada di Papua dan Papua Barat, yang keturunan hanya saya. Karena kehidupan kita di Kaimana, sekali lagi saya bilang, baik yang pendatang dengan istilahnya BBM, Buton Bugis Makassar itu semua Buton diterima. Bugis Makassar. Ya, semua diterima. Diterima itu dalam arti tidak ada diskriminasi di sana. Termasuk mungkin di daerah pesisir itu Pak Bupati ya, paling banyak mungkin orang pendatang tuh. Misalnya BBM tadi, Buton Bugis Makassar ya. Oh iya. Nah itu memang sejak dulu Pak Bupati atau ada strategi pemerintah sehingga mereka bisa luar biasa berbaur dengan masyarakat lokal. Artinya tapi jangan dijawab dulu Pak Bupati, kita lanjutkan siap. sesi berikutnya. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo. Terima kasih sahabat Aspeksindo, kita masih bergabung di podcast Aspeksindo bersama membangun maritim Indonesia. Nah, seperti apa jawabannya Pak Bupati Kaimana itu terkait dengan potensi itu malah bisa dirawat di Kaimana itu. Artinya tidak ada kubu-kubu si A, si B di sana, tidak ada agama A, tidak ada agama B, kulit hitam, kulit putih, tetapi berbaur dalam sebuah wilayah besar Kaimana. Pak Bupati, apa kuncinya Pak Bupati? Iya, Kabupaten Kaimana ini merupakan kabupaten pemekaran dari Fak-Fak. Kabupaten Fak-Fak. Kita kabupaten sejak 2003. Kaimana dikenal dengan, tadi saya katakan, sebagai toleransi umat beragama yang cukup tinggi. Saya waktu kecil, kan kebetulan Kaimana kecil itu kita hidup dari kampung ke kampung dan menjadi saksi sejarah. Jikalau kita punya basudara yang Muslim bangun masjid, sudah tentu basudara yang Kristen juga membantu dan sebaliknya. Sehingga saya mau katakan ini potensi yang harus kita rawat, kita jaga dari leluhur kita supaya ke depan Kaimana tetap terkondisi dengan toleransi umat beragama yang baik. Fokus membangun bagaimana ekonomi Kaimana itu maju ya, Pak Bupati ya? Iya. Kalau kita bicara ekonomi, sudah tentu tadi saya bilang aspek pariwisata kita harus kembangkan. Artinya berbaur semua masyarakat ya, Pak Bupati. Dia nggak melihat dari agama apa kamu, tapi ini loh potensi Kaimana, kita harus bareng-bareng nih membangun, termasuk di sektor tadi itu ya Pak Bupati ya, maritimnya harus lebih maju ya, iya. Pak Bupati. Pariwisata, kemaritiman, kelautan, ini kita betul-betul harus buka. Karena itu menjadi sektor unggulan dari Kabupaten Kaimana, Pak Andi. Betul. Nah, apalagi saya lihat Pak Bupati ini kan kalau bisa dimanfaatkan ya tentu dengan potensi yang besar itu bisa menjadi nilai tambah lah di APBD Kaimana ya, Pak Bupati. Nah, Pak Bupati terakhir nih Pak Bupati, ada event nih Pak Bupati, ini kan mau Munas. Nah tentu kan dengar-dengar nih Pak Bupati
pengen maju nih Pak sebagai Ketua Umum Aspeksindo. Nah, bagaimana itu Pak Bupati, kesiapan Pak Bupati sebagai Bupati yang baru nih, tapi pengen memimpin organisasi besar yang beranggotakan 333 Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, Bupati. Ya, artinya tidak mengurangi rasa hormat untuk kepada teman-teman Bupati seluruh Indonesia. Sudah tentu tadi saya katakan ke depan, kalau kita mau menjual Kabupaten Kaimana, kita harus berani tampil ke depan, mengambil posisi sebagai Ketua Aspeksindo, supaya bupati-bupati di kabupaten yang lain juga tahu bahwa Kaimana itu saya bilang bukan hanya sebagai singa tidur, tapi terbukti kita ini betul-betul mau menjual Kaimana. Berarti siap ya Pak Bupati memimpin Aspeksindo ya? Siap, Andi. Pak Bupati, ini kan Aspeksindo lagi memperjuangkan nih RUU daerah kepulauan. Isinya itu daerah kepulauan. Itu Pak Bupati kira-kira seperti ini. Wilayah laut itu kan dikelola oleh provinsi, Pak Bupati. Jadi kan nelayan kita itu harus izin ke provinsi jika ingin mengelola sumber daya laut. Nah, Aspeksindo ini mendorong RUU daerah kepulauan ini untuk disahkan menjadi undang-undang daerah kepulauan, sehingga wewenang antara bupati, wali kota dengan pemerintah provinsi itu dikembalikan 0 sampai 4 mil. Ya, setidaknya itu dikelola kembali oleh kabupaten kota. Artinya apa? Supaya teman-teman yang secara administrasi memang wilayahnya itu diberi wewenang untuk mengelola itu. Pak Bupati setuju nggak dengan itu? Artinya kalau kita mengembalikan kewenangan ke daerah, kabupaten kota, yang selama ini justru satu jengkal laut kita itu harus ke provinsi, Pak Bupati. Pertama kita tahu bahwa Undang-Undang Kepulauan ini kan sudah cukup lama dibahas. Ya, betul. Tapi sampai sekarang belum jadi undang-undang. Ya. Tadi dikatakan Pak Andi bahwa kewenangan dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten itu, semua menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Betul. Sudah tentu kita berharap dikembalikanlah kepada kabupaten. Karena kita yang tahu, kita punya wilayah dan kita punya potensi, Pak Andi. Betul, betul. Berarti siap kita perjuangkan RUU ini melalui Aspeksindo, kita kuat untuk membangun maritim Indonesia menuju poros maritim dunia. Nah, sahabat Aspeksindo, tentu tugas kita adalah bagaimana menyamakan visi besar kita sehingga Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang sejahtera, terutama bagaimana membangun kawasan-kawasan kita di pesisir dan kepulauan yang selama ini selalu menjadi stigma yang tertinggal dibanding dengan daerah-daerah lain. Pak Bupati, mungkin ada pesan Pak Bupati nih untuk sahabat Aspeksindo dimanapun berada. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk membangun maritim Indonesia? Baik, Pak Andi. Jadi pesan saya kepada sahabat Aspeksindo, pertama-tama kita harus sama-sama bisa menjual Aspeksindo ini sehingga organisasi ini betul-betul dikenal secara baik untuk seluruh daerah kepulauan dan pesisir, bukan hanya pada beberapa event-event saja, harus juga pada event internasional. Oke, betul. Berarti Aspeksindo ke depannya harus go internasional, Pak Bupati? Sangat setuju, Pak Andi. Harus go internasional, supaya dunia internasional juga tahu bahwa Aspeksindo adalah gabungan daripada kabupaten-kabupaten pesisir dan kepulauan yang sudah punya potensi, yang selama ini kita belum tahu hal-hal yang menjadi keunggulan di kabupaten-kabupaten tertentu itu. Baik, Pak Bupati. Luar biasa ini. Jadi, beliau memimpin Aspeksindo, maka Aspeksindo go to internasional. Baik, Pak Bupati, kita ajak sahabat Aspeksindo dulu untuk tagline kita. Sahabat Aspeksindo, Pak Bupati, kita beri salam maritim, satu laut sejuta manfaat. Aspeksindo proudly present Festival Film Dokumenter dengan tema Cinta Laut, Cinta Indonesia. Lomba ini memperingati hari ulang tahun yang keempat Aspeksindo dan hari ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia.
Dapatkan hadiah menarik dengan total 50 juta rupiah dan beasiswa. Cek informasinya dan segera daftarkan karya terbaik kalian. Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat.